Nim. Kenapa, Perhatiin nggak Ibu Kenapa? akhir-akhir ini? Perhatiin, ini apa namanya, gerakan Ibu tuh ada aneh ya. Ya Kenapa kan? ya? Kemarin tuh hampir jatuh loh. Iya kan aku bantuin beliau. Iya itu. Terus waktu kemarin di dapur juga pas lagi ngangkat ceret itu, tiba-tiba bahaya banget nggak sih? Ngeri loh kalau tiba-tiba itu ceretnya jatuh loh, itu bisa Untungnya ketangkep. pas ada dirimu kan nggak salah pas di dapur aku tuh kan? bantuin si Ibu. Nah kenapa ya? Tapi kalau ditanyain Ibu pasti nggak pernah ngaku Iya, beliau tuh nggak pernah kalau punya bukan maksud ada sesuatu yang bikin beliau nggak nyaman tuh kadang-kadang beliau nggak pernah mau Kenapa ya? ngomong. Kemarin sempet tak kompres gitu kan, tapi Ibu bilang enggak jangan dikompres Emang orang yang nggak kemarin dikompres di kenapa-kenapa. bagian mana? Ini bagian yang waktu pas habis angkat ceret itu loh, sini nyeri, sendi-sendi itu. Terus waktu pas naik tangga juga tiba-tiba aja, tapi Ibu tuh nggak bisa diem ya? Pastilah, apalagi pada suasana Lebaran kan, itu dia, keluarga kita kan beneran. banyak ya, Iya. walaupun sekarang protokol kesehatan tapi kalau keluarga dekat tetap kita ngamankan dengan prokes, kita kan masih terterima kalau kerabat-kerabat aja. Cuman kenapa ya? Padahal Ibu tuh makannya kayaknya terjaga loh. Nggak tahu juga loh, aku juga bukan yang ngurusin kayak gitu-gitu Mbak. Tapi kan aku kan suka nyiapin gitu ya, Iya. kayaknya nggak terlalu banyak macam-macam gitu. Cuman yang aku perhatiin itu sih emang iya ya, kadang Ya, tiba-tiba bisa meringis-meringis sendiri Betul, gitu. Kalau aku bisa jadi tanyain, juga kan Ibu kan ya udah lanjut toh. iya sih, apa Ibu itu kita karena kan faktor usia juga ya? Bisa jadi. Punya kenalan dokter nggak sih? Aku dokter ortopedi, ada dokter Pandu. Iya ditelepon. Oh, coba ya, aku coba siapa ya, tahu pas mudah-mudahan lagi ya. beliau ada gitu kan Boleh, lumayan bisa Coba dulu. nanya-nanya. Daripada Ibu kelamaan gitu loh, takutnya kalau dibiarkan kan nanti kasep gitu loh. Tuh. Assalamualaikum dok. Hehe, dokter Pandu. Iya nih, mau nih dok. Dokter lagi ada di mana? Lagi kunjungin keluarga. Ini suasana Lebaran dong masih jalan ya. Di mana dok? Loh, deket sini dok, deket rumah. Ini loh dok, aku tuh kepengen saya sama Mbak Erina mau tanya-tanya nih konsultasi. Urusannya ortopedi. Menyangkut biasa ibu ada beberapa keluhan yang beliau sendiri nggak pernah mau ngomong, tapi kita pengen tahu aja kira-kira ada solusi apa dari dokter Pandu. Boleh mampir dok? Boleh ya? Oke deh kalau gitu saya tunggu. Siap, terima kasih dokter Pandu. Assalamualaikum. Gimana nih? Bisa, ternyata beliau ada di daerah sini juga. Alhamdulillah. Pas ya berarti ya. Feeling so good. Udah deket-ketok. Udah bener. Ambil dulu ya. Oke. Assalamualaikum dokter Pandu. Apa kabar? Aduh, maaf lahir batin ya. Monggo dokter. Silakan. Ini ada kakak saya Mbak Erina. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya dokter ya. Alhamdulillah loh dok. Pas deket-deket sini ya tadi ya. Kebetulan baru lewat sini. Ya Allah. Telepon tadi. Silakan duduk dok. Tuh, ketemu dokter Pandu, berarti ini saatnya kita buat tanya konsultasi. Nah, itu dia. Bersama dengan acara kita di Dokter Menyapa. Kita sopan dulu yuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara yang penuh dengan informasi dan solusi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan Dokter Menyapa. Dokter Menyapa. Bersama saya Nimo Wirya Dimaja. Dan saya Erina Kusulita. Tentunya malam hari ini suasana yang lebih menyenangkan, lebih bahagia. Tapi kadang-kadang ya itu tadi ya, kita sempat ngobrolin. Ternyata ada beberapa hal yang tidak kita sadari. Dan termasuk ini keluhan para lansia ya. Betul. Mungkin di antara pemirsa ada ayah, ibu, atau mungkin siapapun yang saat Orang-orang ini juga. terdekat, Nah itu ya, betul. pastinya juga mengalami hal yang sama yang kita alami ibu kita berdua. Nah kebetulan hari ini kita juga bisa tanya-tanya nih, ada dokter Pandu, Iya, betul. SPOT, beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit PKU Bantul. Alhamdulillah juga, ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu sama Betul. dokter Kok ya. ya pas dilalah gitu loh ya dok ya. Iya betul. Nah nih, ini jadi tadi tuh Mbak Erina, kakak tuh sempat memperhatikan ibu nih dok. Kok akhir-akhir ini beliau bergerakannya kalau kita boleh itu tahu loh, ya. kemarin tuh kejadian lagi di dapur ngangkat ceret itu kan bahaya ya dok ya. Tiba-tiba dia ngangkat ceret terus tiba-tiba kayak meringis-meringis terus Nyeri, langsung ditaruh gitu. Untung ada Nimo, jadinya lumayan ya bisa bantu. Kalau enggak kan kena air panas ngeri juga. Iya, betul. Tapi ibu tuh nggak pernah kalau ditanya gitu kenapa-kenapa nggak Beliau tuh apa-apa kok gitu. nggak pernah mau Iya, info biasanya ke memang kita. orang tua ya kadang-kadang nggak mau ngerepotin. Itu terus masih apalagi suasana Lebaran kayak gini banyak kegiatan, terus tiba-tiba ada tadi hampir jatuh, terus mungkin terasa nyeri, sakit, gitu-gitu sih bisa terjadi kayak gitu.
Itu emang lansia itu kayak gitu atau gimana? Sebetulnya problem-problem lansia itu kan memang banyak ya. Cuma ini kan kita ruang lingkup kita coba kita berbicara masalah tadi kalau seperti masalah ibu, keluhannya seperti nyeri pada persendian gitu. Sebenarnya kita juga perlu tahu juga kalau di dalam tubuh kita kan sendi banyak ya, sendi banyak, mulai dari sendi-sendi kecil, sendi-sendi tangan, sampai dengan sendi-sendi besar penopang tubuh seperti sendi panggul atau lutut, itu memiliki problem yang berbeda-beda. Apalagi pada lansia, tentu kita juga harus tahu penyebabnya itu memang multifaktor. Tidak terus kalau sudah usia lanjut, sudah lansia, pasti kalau nyeri sendi pasti kenanya ini, pasti sakitnya ini. Sebetulnya kan tidak seperti itu. Betul. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan nyeri sendi pada usia-usia lanjut. Sebenarnya nggak cuma usia lanjut aja. Misalnya mungkin sebelum ada keluhan pernah jatuh atau trauma, itu bisa. Ada benturan, ada mungkin ruda paksa atau apa yang menyebabkan daerah persendian menjadi mulai dari memar atau mungkin ada cedera yang lebih dalam sampai dengan tulang juga bisa terjadi, tergantung dari posisi sendinya. Itu yang terjadi itu kalau kita bicara trauma. Yang kedua, mungkin problem yang lain seperti infeksi bisa. Problem infeksi pada sendi banyak bisa terjadi juga. Itu pada usia tua juga bisa terjadi. Sendi manapun bisa juga. Itu infeksi-infeksi tertentu bisa terjadi. Yang ketiga mungkin proses autoimun. Autoimun yang paling sering terjadi seperti kalau orang awam bilang, sakit rematik kayak gitu bilang. Sakit tiba-tiba sendinya nggak bisa digerakkan, kaku gitu. Kadang-kadang kita juga harus sadar, jangan-jangan penyebabnya ini. Itu. Kalau bicara masalah makanan tadi, makanan yang menyebabkan nyeri sendi ada beberapa. Tapi yang paling sering terjadi adalah kita bilangnya arthritis gout ya. Apa arthritis gout arthritis itu penyebabnya karena kadar asam urat dalam darah yang tinggi, sehingga menyebabkan kristal deposisi dari kristal asam urat itu dia akan ada dalam persendian. Macam-macam, bisa dalam sendi lutut, sendi ankle, atau bisa di sendi-sendi yang lain bisa. Itu kalau kita bicara masalah makanan. Tapi sebagian besar problem dari masalah sendi itu memang proses degeneratif gitu. Degeneratif itu ya karena penurunan usia. Fungsi berarti Penurunan fungsi karena memang namanya manusia, kita tiap hari melakukan aktivitas, berjalan, melakukan pekerjaan-pekerjaan, tentu suatu saat sendi kita pasti akan mengalami penurunan fungsi tadi, menjadi aus tadi. Menjadi aus. Ada pelumas. Iya, itu kalau orang awam bilang, mungkin kalau pas datang beberapa untuk ke praktek atau tanya, ini kata ini olinya kurang lah, bilang gitu. Ada yang memakai istilah ini jangan-jangan saya mengalami pengapuran sendi ya gitu. Nah, gitu. Ingat nggak waktu kapan tuh temannya ibu kan sempat kan nawarin ibu disuntik gitu katanya. Katanya olinya itu hanya dengan disuntik terus bisa bebas nggak sakit. Sebenarnya itu penyuntikan itu tuh emang salah satu dikasih pelumas atau modelnya kayak gimana dok? Sebetulnya sebelum kita melakukan tindakan-tindakan invasif seperti itu ya, invasif dalam artian memberikan sesuatu di dalam ruangan sendi, itu kan kita juga harus tahu penyebabnya dulu. Jadi kalau seperti apa nih? Penyebabnya apa dulu? Kita simpan dulu ya dok, penyebabnya apa ya? Kita akan lanjutkan lagi. Betul. Baik, pemirsa yang masih menyimak acara ini di Dokter Menyapa, kita akan segera kembali bersama Dokter Pandu, tapi setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi tentunya di Dokter Menyapa. Kita masih ngobrolin soal nyeri pada lansia. Nyeri sendi nyeri sendi, betul-betul ya. Dan kita juga akan diberikan pencerahan ya oleh Dokter Pandu, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit PKO
bantu. Betul. Baiklah. Jadi, tadi kita sempat terhenti di informasi dari Dokter Pandu yang menyatakan bahwa pelumas ya. Kita Betul, kan tadi pelumas dan itu pelumas. tergantung Dan itu penyebabnya. tergantung dari penyebabnya, Iya, apa-apa betul. yang menyebabkan seperti itu. Sebetulnya kan kalau kita bicara minimal invasif ya, minimal invasif, jadi penyuntikan pada daerah sendi memang paling sering kan sendi lutut itu. Sendi lutut, penyebabnya apa dulu? Tentu nggak bisa dong kalau penyebabnya ternyata infeksi atau penyebabnya ternyata artritis yang lain seperti gout atau apa. Terus kita berikan suntik yang sifatnya tentu tidak akan ada manfaatnya atau justru akan berpotensi untuk merusak sendi. Jadi sebagian besar kasus degeneratif kalau kita sebut memang penyakitnya osteoartritis. Osteoartritis, ya OA. Jadi kalau disingkat mungkin lebih gampangnya OA. OA paling sering terjadi memang pada sendi-sendi yang untuk menopang tubuh. Sendi-sendi besar kalau di manusia ya di sendi panggul atau sendi lutut. Mbak, pernah tahu nggak sih si ibu kalau bangun tidur dia suka pegang di pinggangnya ya. Kalau ditanya ini gitu cuma jawab nggak enak aja nih rasanya gitu. Apa itu orang sering Nah, bilang itu baru tahu tuh dari Dokter Pandu ngasih tahu. Termasuk sendi utama itu, Dok. Iya, jadi karena memang sudah pasti akan berpuluh-puluh tahun dipakai untuk menopang tubuh, berjalan, mengangkat beban segala macam. Jadi akhirnya sendi itu akan menjadi tadi aus ya. Jadi aus dan dengan gejala-gejalanya mungkin awal-awalnya mungkin hanya merasa kaku aja, terutama kalau waktu pagi ya bangun tidur rasa kaku, bahkan untuk gerak juga sakit, jadi harus digerak-gerakkan dulu baru bisa jalan. Itu awal-awal seperti itu. Tadi Dokter Pandu bilang aus. Iya. Itu kasih minum Mbak ya. bukan maksudnya kan nggak puasa udah ya. Bukan maksudnya konteksnya aus itu untuk seorang lansia itu kan tulang itu kan proses bertumbuh gitu ya. Apa karena bisa nggak karena mungkin waktu masa mudanya kurang kalsium, nggak pernah minum susu, makan daging, itu sebenarnya kayak gitu tuh pengaruh nggak sih? Apa memang kalau lansia itu mau tidak mau pasti aus? Ya, nah ini sebenarnya kan banyak yang mungkin pemahaman ya untuk awam. Karena datang tadi ditanya ini pengkapuran, ini sendi saya mungkin kropos gitu. Jadi harus dibedakan antara apakah ini suatu proses degeneratif osteoartritis di mana itu dia menyerang tulang rawan di bagian sendi, terutama tadi kita bicara lutut atau sendi panggul. Sama satu lagi proses yang namanya adalah osteoporosis. Ya, osteoporosis itu adalah suatu kondisi di mana tulang itu dia akan berkurang kepadatannya. Nah, jadi menipis gitu? Iya, jadi dia akan menjadi lebih tipis tadi. Rentan untuk terjadi lebih bahasa gambarnya kayak kropos gitu ya. Ya, kropos gitu. Jadi kalau tadi bicara masalah apa? Aus, makanan, susu segala macam, nah itu mungkin akan lebih banyak untuk berperan di proses osteoporosis. Tentu akan banyak faktor lain yang akan menyebabkan osteoporosis ya. Tapi kalau dari diet, makanan itu. Tapi kalau kita bicara osteoartritis yang OA tadi, jadi problemnya adalah di tulang rawan sendinya di mana dia sebagai bantalan. Bantalan sendi itu karena suatu proses degeneratif yang tentu tidak berlangsung cepat, jadi perlahan-lahan. Ini kita bicaranya osteoartritis yang primer, yang memang bukan dipicu oleh penyebab yang lain, seperti habis jatuh yang rusak sendinya, atau trauma gitu. Ya trauma atau infeksi kan juga bisa merusak sendi, itu bisa. Tapi kalau proses yang dia primer, yang memang prosesnya berperlahan-lahan, itu nanti dia tulang rawannya itu lama-lama akan semakin tipis, dan akhirnya ya tulang akan ketemu dengan tulang di mana saraf-saraf di situ, gitu ya, kan akan ketemu di sana, jadi nyeri sekali. Dan tadi kalau konteksnya dengan penyuntikan tadi, itu kalau pada fase-fase awal di osteoartritis tadi, terutama daerah lutut ya paling sering ya, itu dengan zat-zat tertentu ya, jadi yang dimasukkan di sana ada yang hyaluronik atau mungkin antiinflamasi, agent di situ, anti peradangan dimasukkan di situ. Bisa jadi memberikan efek yang nyaman lah istilahnya. Ya, biarpun itu bukan terapi pilihan yang ini langsung sembuh enggak, karena proses itu akan tetap berjalan. Oh gitu. Itu bertahan berapa lama sih kalau disuntik itu? Bervariasi. Jadi setiap person berbeda-beda. Ada yang merasa nyaman dengan suntikan-suntikan itu, ada yang sampai setengah tahun, 1 tahun, tapi bahkan 1 bulan dia sudah terasa nyeri lagi. Karena memang zat yang dimasukkan itu itu kan penelitian sudah banyak dilakukan, bahkan sampai yang terbaru dengan
stem cell segala macam. Tujuannya untuk bisa meregenerasi tulang rawan itu. Jadi endingnya jangan sampai kalau sudah rusak sekali, terus sudah kakinya kan sering lihat ya banyak yang kakinya udah mulai bengkok, sudah kalau jalan udah nggak sanggup lagi, yang lansia lagi jalannya. iya pakai tongkat. Itu dampaknya ya setelah Iya, sekian lama gitu akan terjadi seperti itu. Iya, itu akhirnya endingnya ya pilihannya tidak banyak yang bisa kita tawarkan oleh ahli ortopedi, pasti akan menyarankan ini harus dilakukan operasi ya gitu. Ya. Tapi operasi itu akan juga bisa solusi atau karena kan sudah semakin sepuh, kan tulang juga semakin rapuh. Iya. Nah, itu apakah diganti atau ditambah bantalan atau gimana? Iya, memang kalau dari secara mudahnya memang bantalannya tadi yang dan posisi tulang yang sudah tidak simetris tadi itu akan dikembalikan seanatomis mungkin dan itu akan diganti oleh bantalan baru. Kalau bahasa awamnya ya diganti dengan sendi buatan gitu. Oh, gitu. Itu protesis yang sifatnya dia ya permanen di sana. Jadi bukan seperti kita yang patah tulang dipasang udah nyambung dilepas lagi. Kalau itu enggak. Jadi itu ya dipasang tujuannya memang untuk mengembalikan tadi mengkoreksi dari bengkoknya kalau memang dia bengkok sekali, dan yang kedua nyerinya tentu harapannya akan berkurang dan dia bisa aktivitas kembali dan kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik lagi. Itu kan tujuan dari operasi. Biarpun memang tantangannya kalau usia lanjut pasti ada risiko-risiko yang harus ditempuh karena ada beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan operasi itu apa sih? Iya, itu banyak. Jadi kondisi-kondisi tertentu yang memang akan sulit apabila dilakukan suatu tindakan operatif. Mungkin bisa jadi karena kondisi-kondisi komorbiditas dari pasien yang bersangkutan. Dari faktor usia, kalau usia sebetulnya bukan patokan ya. Dan usia kalau ternyata dari kondisinya secara keseluruhan dia baik dan cukup sehat untuk dilakukan pembiusan dan pembedahan, tidak masalah. Tapi kalau ada problem seperti mungkin gangguan ginjal dan itu nanti berpotensi pada waktu pembiusan, gangguan ginjal yang mungkin sudah berat, gagal ginjal atau apa yang mungkin pembiusannya akan sulit, atau biarpun memang pembiusannya kalau dengan operasi-operasi di daerah bawah memang berbeda. Problem jantung atau mungkin kelainan darah atau itu yang mungkin menjadi kontraindikasi yang untuk dilakukan operasi akan memberikan risiko yang tinggi. Dan itu ya kita harus banyak mengedukasi pasien kalau sebetulnya ini indikasi untuk operasi tapi kondisi pasien seperti ini. Jadi solusinya apa kalau seandainya tidak dapat dilaksanakan operasi? Apakah ada terapi-terapi tertentu? Iya, kalau memang kan ada kerusakan sendi itu kan memang ada tingkatannya sebetulnya ya, ada gradingnya. Oh, ada dari ya, gradingnya kayak dari kelas juga ya. Kayak kelas. Ada levelnya. Ada levelnya. Yang Jadi paling pedes mbak kalau level tuh. Kalau jadi kita berasa pengen makan rendang. kalau kita bilang osteoartritis utama lutut ya, kita bicarakan paling sering lutut ya, lutut sama panggul. Tapi ini kalau lutut dari yang paling ringan sampai paling berat. Jadi grade 1 sampai grade 4 gitu. Yang paling sering dipakai. Jadi kalau grade 1 mungkin gambarannya keluhannya hanya nyeri-nyeri aja. Nyeri-nyerinya nggak terlalu mengganggu, masih bisa aktivitas. Tapi kalau dilihat secara ronsen radiologis sudah mulai kelihatan kalau sendinya itu sudah tidak sehat lagi. Tentu akan berlanjut ke grade 2, grade 3, grade 4. Nah, kalau grade 2 apa? Grade 1 masih nyeri-nyeri, masih bisa beraktivitas. Grade 2 mungkin kalau secara keluhannya bisa jadi mungkin mirip-mirip atau sedikit lebih berat, mungkin rasanya. Dia mulai dari nyeri sampai kekakuan pada sendinya mungkin semakin meningkat. Dok, saya jadi ingat kapan hari ingat nggak Ibu tuh pas lagi sakit banget gitu ya, terus minta tolong cariin obat. Katanya ada suplemen, mungkin itu juga salah satu dari itu kan. Ya, suplemen itu sebenarnya bisa aku tuh nggak dulu sih? disuruh nyariin tuh. Nah, kan tapi susah juga kan. Sebenarnya bisa nggak sih? Karena merasa kalau ini olinya kurang, terus kalau pakai obat itu, apakah memang bisa suplemen itu bisa menambahkan, membantu, bisa membantu gitu? Iya, sebetulnya ini kan salah satu dari tata laksana osteoartritis ya. Osteoartritis kan tidak terus ujuk-ujuk semua pasien itu dioperasi gitu, enggak. Jadi memang ada tahapan-tahapannya tadi sesuai dengan gradingnya tadi juga. Jadi kalau tahapan awal, kalau ini kan memang operasi belum, tapi kita bisa melakukan pencegahan supaya tidak bertambah parah. Jadi mulai dari non medikamentosa
itu dengan fisioterapi, menguatkan otot-otot di daerah sekitar lutut, di paha, itu tujuannya supaya beban untuk lututnya semakin berkurang karena ditahan oleh ototnya. Nah, baru selain tadi ya, jadi tidak mengurangi naik turun tangga, ngangkat berat itu Begitu, udah jadi ada ini dong, aktivitas. pembatasan gerakan-gerakan Ya, juga seperti ya. itu. Baru ditambah dengan terapi yang medikamentosa dengan obat-obatan yang mungkin sudah banyak sekali di pasaran. Pemberian obat-obat itu tujuannya memang dari penelitian juga ada diklaim dia bisa pertama yang jelas mengurangi nyerinya. Mengurangi. Iya, tapi kalau sampai itu dia mengembalikan Fungsinya semula. fungsi seperti semula atau tulang rawannya itu jadi normal lagi, itu ya belum bisa karena Tapi prosesnya kan tetap Ibu berjalan. udah lanjut ya. Iya. Mengkonsumsi obat begitu sebenarnya gimana sih, Dok? Iya, tetap ada efeknya. Tetap ada efeknya. Obat-obat itu kan banyak jenisnya. Ya. Yang diminum itu ada golongannya apa dulu yang diminum, apakah non steroid antiinflamasi ataukah memang golongan yang glukosamin, itu macam-macam. Tapi secara umum efeknya tentu ya mulai dari lambung, ginjal pasti akan Soalnya ibu berefek. punya asam lambung, Iya. terus punya jantung Ada beberapa juga. Jadi kita suka deg-degan juga loh dok kalau suruh beli obat-obat konsumsi gitu. obat kayak gitu kan kita mesti Iya. ingat ibu punya penyakit apa ya. Iya, betul. Di situ. Karena pasti kalau sudah merasa nyaman, Iya. pasien-pasien dengan keluhan nyeri di sendi itu pasti, oh daripada saya nanti dioperasi, saya dengan obat ini dah, saya ini aja. Apalagi ini jenis obat yang kita bisa beli di apotek, bahkan di iklan-iklan juga udah banyak. Jadi bisa beli sendiri. Bukan seperti harus dengan resep khusus gitu, tidak. Nah, itu yang akhirnya pasien secara rutin dia Mengkonsumsi konsumsi obat itu tersebut. baru nanti pada suatu saat, di saat dengan obat sudah tidak bisa lagi, keluhannya juga semakin banyak karena akibat minum obat, itu akhirnya datang lagi gitu. Apa ada tindakannya nanti boleh ya? Iya. Sama dokter ya. Tapi ternyata juga kita harus tunggu dulu nih Betul, informasinya. betul. Ayo Mbak Rina, silakan. Oke, baik dok, kita lanjutkan nanti ya. Kita jeda dulu sebentar, dan untuk Anda pemirsa, pastikan tetap bersama kami hanya di Dokter Menyapa. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program acara Dokter Menyapa. Kami masih bersama dengan Dr. Pandu SPOT, beliau merupakan spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit PKU Bantul. Dan kita masih melanjutkan lagi nih, mau bertanya-tanya pada Dr. Pandu mengenai keluhan yang dialami oleh ibu kita berdua ya Mbak. Iya, Masih betul. bersama saya ini Mobile di Maja. Dan bersama saya, Elina Kakak saya. Pusalita. Oke, dokter, tadi kan kita sudah tanya beberapa konsumsi obat termasuk yang sudah dikonsumsi sama ibu kami. Mengingat beliau juga ada penyakit bawaan, lambung, sama jantung. Nah, hal tersebut juga kita nih sebenarnya gimana ya caranya mengajak ibu kita supaya mau diperiksa dan observasi lah kayak gitu. Nah, biasanya kalau orang tua kan tahu sendiri dok modelnya kayak gitu. Banyak problem seperti itu juga. Jadi datang ke klinik itu sudah dalam kondisi yang memang tadi grading udah cerita ya. Jadi gradingnya sudah bengkok banget, udah nyeri banget, sudah nggak bisa jalan banget. Itu karena memang tipikal orang Indonesia kan biasanya kan memang tahan sakit ya, tahan sakit dan menunda. menunda. Dan tidak pernah mau terus terang. Betul. Jadi kalau mau diskusi dengan dokter itu juga takut nanti kalau dioperasi gimana. Jadi akhirnya beberapa itu tidak langsung datang pada waktu mungkin ada keluhan di awal-awal atau mungkin sudah datang di awal karena ada keluhan mungkin diajak oleh keluarganya, kemudian kita beri edukasi mengenai kondisinya, ini sudah jelas nih sakitnya seperti ini. Begitu kita kasih tahu ini nanti kalau memang tidak bisa membaik nanti akhirnya akan operasi gitu. Begitu mendengar kata operasi kadang-kadang pasien akan merasa aduh saya kok nanti dioperasi, akhirnya banyak tidak mau datang lagi. Itu seperti itu memang. Tapi memang ya pinter-pinternya kita untuk memberikan penjelasan atau membujuk pada orang tua kita atau memang yang memiliki keluhan seperti itu ya bagaimana kalau
ini diperiksakan dulu. Paling tidak tahu penyebabnya apa, gitu-gitu Dokter sih. pernah nggak sih meriksa awal terus tiba-tiba harus ambil tindakan dioperasi gitu pada hari yang bersamaan biasanya? Oh, sebetulnya enggak ya. Jadi itu kan tindakan operasi yang besar. Tindakan operasi besar dan butuh persiapan yang relatif lama. Persiapan karena operasi ini kita tidak boleh melakukan kesalahan. Karena yang kita kerjakan adalah kita mengganti sendi dan mengkoreksi sendi. Jangan sampai tindakan kita itu nanti karena kita terburu-buru, tidak persiapan yang baik, apalagi pasien-pasiennya pasien lansia, kita harus benar-benar cek semuanya dulu. Keamanan, kalau memang pasien sudah setuju untuk operasi, potensi-potensi untuk terjadi infeksi misalkan, itu juga harus dicek semuanya. Apakah ada problem di sumber infeksi seperti gigi, terus mungkin dicek ada kemungkinan infeksi saluran kemih atau apa, semua dicek semuanya. Kalau semuanya aman, semuanya baik, baru nanti akan direncanakan tindakan. Jadi ini sifatnya tidak emergensi ya, tidak emergensi yang ini keluhannya sakit terus besok harus dioperasi. Tapi butuh waktu dan persiapan yang memang benar-benar baik supaya memberikan hasil yang memang sesuai yang diharapkan. Nah nih dok, kalau ibu itu kan kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba beliau muncul aja itu sakitnya ya. Kita sebagai anggota keluarga itu kadang suka bingung mau ngasih tindakan apa. Nah kira-kira dokter ada informasi nggak untuk tindakan preventif sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Iya sih, kalau ini tiba-tiba nyeri atau tiba-tiba kayak kaku pernah gitu segala macam. Apakah boleh penggunaan obat luar? Gitu. Kayak tadi Mbak Dina kakak saya bilang dikompres. Iya betul. Sebetulnya kalau itu kita bicara, ini kan nyerinya kan ke proses degeneratif yang pasti akan hilang timbul gitu. Apalagi karena pada fase awal biasanya. Kalau udah fase akhir itu nyerinya udah konsisten, udah nyeri terus. Terutama kalau dipakai buat jalan. Tapi kalau pada fase awal, kadang-kadang pada periode di mana mungkin merasa nyaman, tapi tiba-tiba sakit seperti tadi itu. Ini harus diapakan. Jadi kalau memang sakit sekali, ya harus diistirahatkan dulu. Istirahatkan dulu, tidak untuk aktivitas naik turun tangga, untuk jalan, angkat beban, jangan dulu. Obat-obatan pereda nyeri ya seperti tadi bisa diberikan minum. Kalau memang ada gangguan di lambung, diberikan topikal juga sudah ada. Sudah ada ya, topikal di sini sudah ada, dioleskan yang isinya sama, cuma sediaannya yang berbeda. Yang satu diminum, satu dioles itu boleh. Kayak dikasih deker gitu dok? Deker bisa membantu, jadi kita penopang lutut ya. Penopang lutut bisa kita berikan, tapi kalau dekernya itu seperti deker olahraga yang hanya atlet kayak gitu, yang tanpa ada bantuan penopangnya, itu sebetulnya tidak banyak memberikan efek. Karena tetap sakit dan beban tubuh kan tetap ke lutut. Jadi dulu, kan kemarin ibu pernah tuh pinjem dekerku. Nah, deker. Maksudnya deker biasa atau memang ada deker khusus untuk ada khusus sebetulnya. Iya, jadi kayak ada bantalannya gitu dok? Iya, sebetulnya deker khusus yang untuk osteoartritis tentu dia akan penopangnya dia ada seperti rangkanya gitu, ada rangka di mana nanti harapannya kalau dipakai beban dari lutut itu ditahan nanti sama si alat itu terdistribusikan ke dekernya itu, deker khususnya itu, nibrisnya itu. Kalau yang deker biasa itu mungkin berguna untuk kasus-kasus yang lain, mungkin kasus trauma yang akut, yang cedera olahraga atau apa bisa. Tapi kalau kayak cedera gini, otot gitu ya itu boleh. Jadi dikompres gitu tujuannya supaya nggak terlalu bengkak. Tapi kalau kasus seperti ini ya tidak banyak membantu, tapi karena memang mencari deker seperti itu tidak mudah, ditambah dengan secara harga juga cukup mahal, ya kadang-kadang ya dibagikan itu juga cukup membantu juga, paling enggak rasa nyamannya itu ada, tapi kalau nyeri tetap, gitu ya, tapi kalau nyeri tetap, Mbak pernah kepikiran nggak sih Mbak Erina kepengen ngasih ibu pakai kursi roda aja jadi nggak ribet-ribet, tapi gimana cara ngomongnya tapi ya kan ke ibu? Nggak selalu ya dok ya, kan kalau menurutku sih jangan. Nggak usah. Soalnya Aku tuh kasihan suka juga kasihan kalau ibu banyak aktivitas gitu ya. Orang kadang-kadang pakai tongkat aja malu. Terus kalau pakai kursi roda tambah lagi. Karena kadang-kadang lansia itu kan merasa dirinya bukan pesakitan gitu loh. Masih dok. mampu kadang-kadang seperti itu. Itu berarti kan nggak selalu ya dok ya. Ntar dulu aku mau nanya ini loh. Ingat nggak? Ibu kan pernah kalau mandi malam-malam nanti rematik loh. Nah itu. Padahal ibu juga kebagian kemarin dimarahin sama pulangnya suka malam kan. Saya suka mandi malam gitu loh dok. Nah cuman gini, kadang-kadang ibu juga bilang, alah nggak apa-apa pakai air anget aja gitu. Karena ibu beberapa kali selama bulan puasa kemarin gitu kan,
ngerjain macam-macam, tahu-tahu mandinya habis tarawih. Tapi selalu membela diri, nggak apa-apa orang pakai air panas gitu. Sebenarnya rematik tuh ada hubungannya nggak sih dengan mandi malam? Sebenarnya kan ini kan beda ini ya. Jadi kalau kita tadi berbicara tentang osteoartritis, nyerinya karena degeneratif. Kalau kita bicara rheumatoid arthritis kan lebih ke autoimun ya. Autoimun itu yang seharusnya itu di dalam tubuh itu ada yang untuk melindungi kita, tapi justru itu menyerang tubuh kita. Kali ini kebetulan yang diserang adalah sendi. Jadi rematik itu memang nyeri-nyeri sendinya dia tidak seperti osteoartritis. Kadang-kadang osteoartritis bisa satu sendi aja sakit atau dua. Tapi kalau rheumatoid dia kebanyakan dia simetris ya. Jadi beberapa sendi dia kena gitu. Beberapa sendi dia kena. Terus hubungannya dengan mandi malam sebetulnya kalau tidak langsung ya. Terus misalkan kalau habis mandi terus terpicu sakitnya itu sebetulnya kalau saya baca sih, saya belum pernah baca ya relevansi antara mandi malam dengan terus jadi nyeri rematik. Cuma mungkin efek dinginnya. Jadi setelah kalau pas mandi kan hangat ya. Tapi setelah mandi kan tetap dingin. Betul. Jadi efek dingin memicu nyeri juga bisa. Baik. Gitu. Tapi kalau mandi air panas malah habis selesai mandi malah dingin ya. Enggak ya, betul. Malah dingin, tapi kalau mandi air dingin selesainya nggak kedinginan, cuma pas mandinya doang. Iya, jadi memang kadang-kadang memang untuk pemahaman awam kita juga agak sulit untuk menjelaskan karena ini kadang-kadang tidak terlalu percaya. Oh ini tidak apa-apa Bu, tapi ya pada yang menganggap kalau mandi malam ini pasti ya betul itu kalau habis keringetan subuh nggak boleh mandi. Itu bener ya. Bener ya Dok ya. Jadi adaptasi dulu, dingin dulu. Nanti kita sampai sama Ibu lah, nggak apa-apa ya. Tapi jangan suka mandi malam lagi loh ya. Iya sih. Terus ini Dok, tadi kan juga menyampaikan tentang ini, disampaikan dokter terkait dengan bahwa ketika kita sedang nyeri gitu ya, itu ada banyak faktor. Nah, ada nggak sih kalau faktor berat badan? Karena ingat nggak Bude? Aku juga. Aku nggak nyindir loh ya. Enggak, masalahnya Bude itu kan sempat overweight gitu kan. Tapi nggak ada keluhan apa. Maksudnya ketika jalan aja yang jadi masalah tuh jalan tuh udah nggak kuat, sakit katanya buat ngangkat. Bahkan buat melangkah sakit, jadi harus pakai bantuan tongkat. Cuma betul ya nahan beban bener nggak sih berat badan itu juga berpengaruh? Iya benar. Jadi salah satu pencetus terjadi osteoartritis terutama di sendi yang untuk penopang tubuh itu adalah beban terutama beban tubuh ya. Bukan beban hidup ya? Ya. Gue baru mau ngomong, beban hidup gimana? Iya, beban tubuh. Jadi kalau kita bicara kegemukan atau apa kan kita mungkin lebih enak kalau kita bicara beban, bagaimana tubuh itu harus menerima beban sepanjang puluhan tahun. Di mana kalau dari awal dia sudah overweight gitu ya, dengan ditambah dengan aktivitasnya dia sehari-hari, tentu itu akan memicu terjadinya proses degenerasi pada sendi. Jadi semakin cepat aus gitu. Jadi memang ya harapannya kalau memang sudah mulai ada gejala-gejala yang kita sampaikan tadi, selain menguatkan otot, menurunkan berat badan, salah satu alternatif. Biarpun mungkin pada lansia kadang-kadang jadi dilema juga. Beberapa lansia itu kadang makan aja susah gitu. Makannya susah. Terus nanti kalau dikurangi berat badan gimana ini? Nanti malah susah nyiri-nyiri apapun ini juga bisa. Tapi apalagi suruh nyiri. Ya orang tua kan suka gitu ya. Iya, itu suruh nyiri semuanya, itu susah. Tapi ya nggak apa-apa. Yang jelas ini memang paling enggak berat badan ideal lah. Berat badan ideal itu bisa tercapai. Jadi kalau berat badan tuh harus dikendalikan, dikontrol gitu ya. Terus sama juga ini terapinya. Banyak kan ingat ya beberapa terapi. Berenang. Ya itu dia. Kemarin waktu bulan puasa tuh kan libur, nggak berenang sama sekali. Tapi sebelum bulan puasa tuh ada berenang gitu. Dan sebenarnya katanya Ibu tuh pernah nggak cerita? Kalau habis berenang tuh kok enak ya di kaki gitu. Iya, sebetulnya memang ada korelasinya ya, jelas olahraga yang tanpa harus membebani tubuh, tapi menguatkan otot. Jadi pilihannya kalau berenang tadi ya, kalau berenang mungkin nggak spesifik di satu regio badan, jadi seluruh tubuh bergerak semuanya. Jadi mulai dari di tulang belakang, mulai dari kaki semua bergerak. Jadi otot-otot tentu akan semakin kuat. Pilihannya memang yang lebih spesifik kalau nyerinya di lutut, ya kita bisa sepeda. Bersepeda itu untuk lansia mungkin kalau kita takut jatuh bisa dengan sepeda statis yang di rumah.
itu Tuh, sambil beliin ibu sepeda ya, statis. diawasi Buat bisa. hadiah lebaran. Buat lebaran ini habis. Lebaran udah lewat, kita kasih aja Ya, spesial nggak buat ulang apa-apa. tahun ibu. Oh Ingat iya nggak? bener, habis sebentar lagi ya. Sebentar lagi kan beliau Jadi ulang bisa ya tahun. sepeda statis? Iya, jadi harapannya nanti dengan penguatan otot-otot di sekitar lutut tadi, maka pada waktu nanti berjalan atau mungkin melakukan aktivitas tidak terlalu berat untuk beban di lutut dan di daerah panggul. Berarti ini kemarin yang kita terima informasi sama ibu pernah bilang, kalau lagi lansia tuh nggak boleh naik sepeda, bahaya. Mas sebenarnya kata dokter kecetit. boleh, cuman harus lihat juga kondisinya. Oh, Jadi gitu. sepedanya, Gitu tekanannya, ya. kekuatannya, jaraknya mungkin juga ya. Ya seperti gitu. itu. Terus yang jelas kata dokter kalau olahraganya berenang tadi juga termasuk yang dianjurkan Berarti bisa karena ya. semuanya bisa bergerak. Jadi Makanya beruntung ibu dong bilang, aku bisa berenang, daripada dirimu lah nggak kan bisa aku nggak pernah berenang. diajak, wong kamu sama ibu terus toh. Selalu wong tempat kolam renang Makanya khusus berenang. perempuan, Terus ini gimana loh, saya kan mau ikut? Ada yang bilang nih dok, ini nggak tahu ya benar atau enggak. Laki-laki sama perempuan itu kalau udah masalah radang sendi atau OE, Banyak dideritanya ya? itu katanya justru malah banyak Apa? perempuan ya. Perempuan, ya. Benar nggak sih dok? Iya, Nah, memang tapi kalau secara- misalnya ngomong banyak apa enggaknya, mendingan ntar aja. Oh, Boleh ya gitu dok ya? ya? Nah, kita juga mau jelasin. Daga juga pengen tahu, Mbak, mau nggak besok ikut radang sendi juga? Pasti nggak mau Ya, toh? mau lah, Nah, nggak mau ya dok apa ya. dan bagaimana dan harus seperti apa di usia kita ini Betul, untuk betul, mengurangi, betul. nanti kita tanyakan di Supaya berikutnya kita ya. lansia juga enjoy Boleh. dan nyaman, penuh dengan Baik kedamaian. pemirsa, yang pasti obrolan kita masih lebih menarik lagi, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang mau lewat ini nanti kita akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program acara Dokter Menyapa. Yang pastinya kami masih bersama dengan Dokter Pandu, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit PKU Bantul. Dan pastinya juga tadi sudah banyak yang diobrolkan sama dokter, penjelasannya juga menambah informasi buat kita Iya, berdua betul. ya. Kita ngomongin Dan yang soal pasti kita tentang tahu nyeri betul, pada lansia. pada nyeri pada lansia. Nah, kita lanjutkan lagi yuk ngobrol-ngobrol. Betul. Aku nggak kepengen kamu kayak ibu, begitu juga aku. Iya, betul. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa tanya sama dokter Iya, Pandu. ada rahasianya nggak sih dok? Nggak selalu, jadi gini, mindset kita harus ganti. Kalau sudah menjalani lansia itu jangan penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Aduh berat badannya begini, aduh ini nanti kalau sakit, aduh. Nah, Sama gimana tadi itu caranya loh tuh? Mbak, kamu tanya lebih baik diderita mana, kaum pria apa Oh kaum iya, wanita. benar. Iya. Ya sebetulnya kalau kita bicara nyeri sendi tadi yang kasusnya osteoartritis ya, osteoartritis beberapa memang perempuan lebih banyak. Perempuan lebih banyak ya bisa multifaktor ya tadi banyak mulai dari berat badan, aktivitas. Tapi ya bukan berarti terus semuanya perempuan gitu enggak. Bahkan beberapa hari ini juga di klinik ortopedi kita juga ya banyak juga yang laki-laki juga banyak. Jadi nggak selalu. Ini faktor risiko besar adalah perempuan, berbeda kasusnya kalau kita bicara osteoporosis gitu ya, kan beda lagi ya. Osteoporosis kalau perempuan memang lebih banyak karena pengaruh hormonal, jadi bisa estrogennya turun. Nah, terus yang kedua tadi masalah gimana sih kalau kita masih muda menjaga supaya sendi kita tetap sehat gitu kan ya. Kalau kita sih pesannya ya mulai dari kita masih muda ya tidak hanya sendi ya, tapi sebetulnya kita jagalah tubuh kita gitu ya. Jagalah tubuh kita. Kalau ini kita ngobrolnya masalah sendi lah, jagalah sendi kita itu paling enggak itu tetap kalau bisa itu awetnya itu selama mungkin gitu. Baik. Nah, Karena supaya bisa awet itu gimana? Iya, betul. Apa ya dok? Pengaruh dengan nutrisi juga dok? Itu pasti pengaruh yang jelas. Karena kita memang kalau ini prosesnya degeneratif ya, degeneratif bukan yang karena penyebab yang lain tadi seperti trauma, infeksi yang lainnya. Itu memang proses yang hampir pasti terjadi. Habis pasti terjadi itu cuma kita harapannya itu prosesnya itu selama mungkin. Jadi kita itu memiliki sendi yang sehat itu ya sudah sampai usia tua pun sendi kita masih sehat. Jadi ya awal-awal ya jelas tadi aktivitas kita itu cukup olahraga, diet makanan yang seimbang jelas, terus berat badan diatur. Tergantung aktivitasnya. Kalau memang kita kadang beberapa orang memang aktivitasnya nggak bisa menghindari, dia harus mengangkat beban yang banyak gitu, yang sering harus naik turun tangga gitu. Tentu harus diimbangi dengan olahraga tadi untuk menguatkan otot-ototnya, otot-otot di daerah sendi
penumpang tubuh, entah itu lutut atau panggul. Tadi dengan olahraga bersepeda, lari pun sebetulnya baik juga. Lari. Jogging Ya, jogging juga Katanya bisa. lari itu nggak boleh dok. Kalau misalnya yang fase yang sudah gradingnya sudah ini ya tentu nggak bisa dia. Tapi pada awal ya kita konteksnya kan kita Betul. bicara masih muda ya, iya. masih muda. Tentu kita harapannya otot-ototnya kuat, sendinya juga sehat, tulangnya juga padat. Jadi tadi selain nutrisi, terus tentu kena sinar matahari juga, berat badan, aktivitas, paling itu aja. Jadi nggak terus kita harus konsumsi obat-obatan tertentu tuh terus-terusan kayak yang tadi itu dari muda harus kita minum gitu. Malah itu yang nggak dianjurkan karena tetap efeknya tentu tidak bagus untuk tubuh. Kembali ke pola hidup ya. Iya, Enggak, lifestyle-nya. Mau ingat. Apa? Matahari, jemur. Iya. Oh, berjemur di itu tuh matahari. sebenarnya gimana sih? Buat Iya, tulang. kalau buat tulang pasti akan meningkatkan kepadatan tulang. Karena kan matahari kan dia akan mengaktifasi dari vitamin D yang ada di kulit ini. Jadi ultraviolet yang ada di matahari Sinar matahari itu itu. dia akan mengaktifasi vitamin D tadi, vitamin D menjadi vitamin D dan nanti efeknya dia akan mempermudah masuknya kalsium ke dalam tulang. Jadi maksudnya dari sejak dini anak-anak itu sudah Iya. mulai biasakan Dede dede ya, Mbak ya. gitu ya. Betul. Jam berapa itu biasanya paling Memang bagus paling sinar matahari? Paling ideal memang antara jam 8 jam 9. Jam 8, jam Ya maksimal ya jam 9 itu udah terlalu siang. Jadi justru nggak terlalu lama. Kalau Nggak kayak sudah kamu jam 12. Aku telat angkat ya Mbak. Kalau telat angkat tuh langsung gelap ya terusan sampai sekarang. Nah, itu dia kelamaan Ada dedenya. Kelamaan dedenya. Jadi soalnya sempet kan kalau vitamin D itu adalah asli yang paling bagus dari sinar matahari. Iya. Cuman kan tidak semua orang bisa menikmati itu ya. Iya, betul. Jadi memang paling bagus itu jam 8 sampai jam 9. Kalau 10 wes kepanasan Mbak. Jadi kalau kita pergi ke pantai itu pagi-pagi jam 6 belum ada matahari, keliru ya dok ya? mau dapat sunrise. Itu dia. Yang diambil momennya. Momennya. Baik-baik. Oke, baik. Jadi masalah nutrisi, kemudian Pola hidup olahraga, kita, itu olahraga. seperti itu ya. Jadi sekarang udah mulai harus kita jaga. Kalau boleh itu jadi rutinitas Jaga. toh. Tapi kalau masalah itu kita udah persiapan, artinya udah tetap menjaga segala sesuatunya, kesehatan untuk fisik sendi gitu ya. Bisa nggak sih sampai usia lansia itu sendi itu benar-benar aman? Artinya gini, angka kejadian untuk lansia itu apakah ada yang terbebas dari penyakit sendi? Banyak juga. Oh, iya? Jadi kan tadi kan tidak selalu terjadi, tidak selalu terus pada usia proses degradasi pasti terjadi. Tapi kita bicara patokan usia 60 tahun gitu. 60 tahun. Mungkin di satu kondisi usia 60 tahun 60 tahun itu sendinya sudah rusak. Sudah bengkok, sudah sakit, tapi ada beberapa orang dengan mungkin dia dengan pola hidup yang baik, dengan olahraga yang cukup, terus tubuhnya juga nggak yang gemuk banget, itu sampai usia segitu datang mungkin keluarnya malah yang lain gitu ya, keluar yang lain, terus kemudian kita cek semuanya baik, semuanya nggak masalah. Jadi nggak selalu kalau usia tua dengan patokan usia sekian pasti akan sakit. Semoga di usia lansia nanti kita terbebas ya dari nyeri sendi, makanya olahraga, makannya benar gitu ya dok ya. Harapannya seperti itu. Bangun jangan tidur aja Mbak. Itu aku maksudnya. Gitu ya. Nah sekarang kembali ke masalah ibu kita ini ya. Mungkin juga di antara pemirsa juga banyak ya yang melihat orang tuanya mungkin mengalami hal yang sama yang dialami oleh ibu kalau kita. udah kadung. Udah kadung seperti itu tuh. Iya. Nah, kira-kira apa dok yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik buat ibu lah? Supaya nggak sampai parah. Artinya kan harus dijaga. Katanya nggak boleh naik turun tangga, sepatu nggak boleh tinggi, terus nggak boleh loncat-loncat dan sebagainya gitu. Nah itu kita kan ngati-ngati gitu loh. Tapi kan orang tua kadang-kadang memang tetap kalau dilarang-larang ya tahu sendiri ya pemirsa ya kadang-kala orang tua kalau udah dilarang-larang, wah kan aku yang hinain mulai A sampai Z keluar ya Mbak. Iya, kalau memang kadang-kadang tadi mungkin keluhannya sudah mulai nyeri. Jadi gradingnya mungkin masih grading 1, grade 1, grade 2 gitu. Dan sebetulnya untuk aktivitas masih bisa, cuma sudah mulai terbatas karena nyeri kaku, terus buat mau jalan jauh juga udah mulai terbatas. Ya, memang yang bisa kita lakukan ya tadi, yang awal kita diskusi tadi. Kalau memang dengan aktivitas olahraga seperti yang sepeda statis atau mengurangi naik turun tangga, nggak ngangkat berat, ya itu membantu. Tapi kalau memang sudah susah, sudah tetap nyeri, ya dengan medikamentosa bisa, dengan obat. Dengan obat, pemberian obat tentu kita harus kontrol, kita harus lihat. Jangan sampai pemberian obat yang jangka panjang malah berefek
yang lainnya. Kalau memang dengan obat minum tidak kita mungkin akan khawatir dengan resikonya dengan tadi obat topikal. Itu mungkin yang awal-awal seperti itu. Modalitas yang lain sebetulnya bisa banyak sekali. Mungkin kalau tadi bilang kalau nggak mau operasi besar diganti sendi, kalau memang masih awal. Betul. Banyak sekali. Tadi mulai dari penyuntikan tadi, penyuntikan biarpun mungkin pasti akan mulai nyeri lagi. Kemudian ada beberapa prosedur yang bisa dilakukan seperti sendi lutut ini kan banyak saraf-saraf nyeri di sini ya. Jadi saraf-saraf nyerinya itu bisa di-blok, dimatikan dengan injeksi-injeksi tertentu. Itu nggak dengan bahaya prosedur tertentu. tidak berpengaruh pada Oh enggak, hanya lokal ini aja, yang lain. hanya lokal aja. Di area sekitar Iya, situ. hanya lokal aja. Dia dengan prosedur tertentu, bisa seperti radiofrekuensi atau mungkin dengan suntikan-suntikan dengan zat tertentu yang mengeblok saraf-saraf nyeri di daerah lutut. Itu juga memberikan efek cukup nyaman untuk pasien, biarpun itu tidak permanen. Pasti saraf-saraf yang kita blok, yang kita rusak itu nanti dia akan regenerasi lagi, dia akan sembuh lagi dan memberikan efek nyeri lagi. Dan proses kerusakan sendinya ya tetap akan berjalan gitu. Kecuali kalau penelitian-penelitian terbaru ini sudah ada seperti stem cell atau apa yang kita masih menunggu itu ya. Harapannya nanti biarpun sendi kita udah mulai rusak, kita nggak perlu operasi, cukup diberikan zat-zat yang mungkin bisa mengembalikan meregenerasi sendi yang rusak itu. Ya kita kan harapannya bisa seperti itu. Tapi sekarang sepertinya masih belum ke arah sana. belum ya. Iya. Mudah-mudahan suatu hari nanti ya. Kalau ada, Kita kan masih hidup berdampingan sama COVID nih. Iya, Ngurusin bener. ibu, ya, kalau boleh dilihat Itu dia kan. ya, nah. Kemarin-kemarin masih melarang untuk beraktivitas. Ditambah lagi kita masih berdampingan sama COVID. Tambah Betul, lagi betul, kan betul, informasinya betul ke ya. ibu. Iya, iya, Jadi oke. ya mesti mau nggak mau kita harus jadi double Iya. perhatian akhirnya ke Betul ibu. banget Itu banget jadi ya. harapan. Asik ya ngobrol sama dokter Pandu. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa Padahal ya. kita tadi ngomong sama dokter Padahal kita kampiran ini- ke sini loh tadi yang Tapi dokter ada. nggak ada acara lain kan dok? Oh, enggak. Gitu ya. Khusus buat kesini, Alhamdulillah banget. Dok, mungkin sebelum mungkin dokter akan melanjutkan lagi silaturahimnya lagi, boleh nggak dok beberapa poin yang perlu ditekankan terkait dengan nyeri sendi pada lansia? Oke, yang jelas kalau dari kita pesan kami sih, pesan saya jagalah sendi Anda itu dari usia muda gitu. Dari usia muda, di Dari garis usia merah muda, itu. yang jelas kalau proses degeneratif itu memang itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Yang kita inginkan adalah proses itu tidak terjadi lebih cepat. Jadi semakin lama dan kalau bisa itu dihambat. Untuk kesehatan sendi-sendi kita, ya tentu kita harus mengukur bagaimana mulai dari diri kita sendiri, gaya hidup sehat, bagaimana dengan berat badan kita, aktivitas harian kita, olahraga boleh, tapi olahraga yang terlalu berat, terlalu eksesif, terlalu angkat beban atau apa juga jangka panjang akan memberikan efek yang tidak baik untuk sendi. Aku banget tuh. Ya, itu yang Olahraga mulu. Olahraga mulu. ya terus asupan makanan, gizi yang seimbang. Paling itu aja. Sebenarnya mudah yang disampaikan sama dokter Pandu itu. Sekarang Cuman actionnya. dijalaninya susah. ya susah ngejalaninnya dan itu terjadi pada diri saya. Nah, itu Kalau gitu, repotnya. kita harus segera memperbaiki Ya, kita harus hidup berubah. kita, merubah pola hidup Baik. kita agar menjadi lebih sehat lagi ya. Betul. Dokter terima kasih banyak ya dok Dokter ya. Pandu terima kasih sudah Jangan kapok mau ya. sudi mampir ke rumah. Besok kalau ditelepon lagi. Ditelepon lagi sama saya. Yang kira-kira saya masih ada belum informasinya belum jelas. Saya tanya sama dokter nggak apa ya. Baik kalau Saya begitu. pasti begitu lagi nggak ada ya. Kalau ada bisa kita kenalin. Betul. Ya mudah-mudahan informasi ini bisa kita Kita sampaikan ke sampaikan ibu. ya. Baik, Oke, kalau begitu. baiklah. Ya. Dan pemirsa terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan pencerahan dari Dokter Pandu bisa Betul. menambah semangat kita untuk bisa lebih hidup sehat lagi, olahraga lebih baik lagi dan Menjadi kualitas hidup kita lebih baik Betul lagi yang sekali. pasti. Oke deh. Pastinya saya Nimo Wiradimaja. Dan saya Erina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.